Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini, kehidupan yang bernilai. Pola keagamaan yang bersifat seremonial harus dihentikan. Ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan ibadah di gereja pada hari Minggu seperti biasa, saudaraku. Pertemuan bersama seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu di gereja harus tetap kita pertahankan, ya. Kita lestarikan atau kita pertahankan. Kita sudah memiliki komitmen dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, ya, pada hari Minggu bersama berkumpul untuk bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan yang lain, saudaraku. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa hal itu adalah suatu keharusan yang lebih dari hari yang lain. Dalam kamus hidup orang percaya, tidak ada hari suci atau tempat suci. Semua hari adalah harinya Tuhan. Jadi setiap hari harus menjadi hari yang kita kuduskan bagi Allah. Artinya kita menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Setiap hari adalah hari di mana kita hidup dalam kekudusan dan kesucian, ya, dalam kekudusan, ya, dan dalam pengabdian kepada Allah. Jadi sebenarnya liturgi menunjukkan bahasa orang beragama yang belum pasti sudah bertuhan. Seorang yang beragama belum tentu bertuhan. Beragama berarti memeluk suatu agama dan memenuhi syarat-syarat sebagai orang beragama. Hal tersebut diantaranya adalah pergi ke rumah ibadah dan mengikuti upacara agama atau seremonial yang dalam konteks Kristen adalah liturgi. Tetapi bertuhan adalah berinteraksi dengan Tuhan setiap saat dan dalam segala hal. Pada umumnya orang beragama merasa cukup puas bila sudah melakukan syarat-syarat seremonial agamanya. Tetapi kalau orang bertuhan pasti berinteraksi dengan Tuhan setiap saat. Ini berarti harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini perlu saudara pahami benar loh. Orang beragama belum pasti sudah bertuhan. Orang bertuhan tentu pasti beragama. Ini berarti orang yang bertuhan pasti memiliki kehidupan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa di gereja Tuhan lebih terasa kuat kehadirannya daripada di tempat lain. Ya, tidak sedikit orang Kristen berpikir bahwa kehadiran Tuhan di gereja lebih terasa kuat daripada di tempat lain. Ini adalah cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Banyak orang-orang yang menyembah berbagai ilah atau dewa dengan meyakini bahwa ilah atau dewa mereka berada di tempat-tempat tertentu. Bagi umat perjanjian baru, pola berpikir yang salah ini, ya, harus diubah. Tuhan Yesus tidak mengajarkan suatu kehidupan dalam tanda kutip cara beragama, tetapi cara bertuhan, saudara, yang baru, yang tidak mengandung unsur agamawi. Kalau masih ada unsur itu, unsur agamawi, berarti masih terdistorsi. Kebenaran yang dibawa Tuhan Yesus mengarahkan bagaimana menggelar kehidupan dalam hubungan dengan Allah secara benar setiap saat. Jadi Tuhan mengajar kita suatu ibadah, bukan seremonial atau liturgi. Ini yang namanya berjalan dengan Tuhan setiap saat. Inilah, saudaraku, inti Injil itu sebenarnya. Inilah kabar baik. Dalam Injil terdapat kesempatan manusia berjalan dengan penciptanya secara pribadi, dalam interaksi secara interpersonal. Jadi berdoa berarti selalu hidup di hadirat Allah. Kehidupan seperti inilah yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah. Dalam hal ini sesungguhnya doa adalah gaya hidup atau irama hidup. Kekristenan mengajarkan hidup dengan kualitas ini, yaitu selalu ada di hadirat Allah.
Kehidupan seperti ini adalah kehidupan ideal yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya beberapa saat dalam perjumpaan dengan Allah, seperti pada waktu berdoa atau sembahyang. Bagi orang Yahudi, mereka berdoa pada jam tertentu dan berkiblat ke Yerusalem. Kalau kita setiap saat dan berkiblat ke langit baru dan bumi yang baru. Karena kita harus memindahkan hati kita ke sana. Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kehidupan doa yang benar, yaitu interaksi tiada henti dengan Allah, bisa menciptakan mesin kehidupan sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Dengan demikian, seorang percaya bisa bertumbuh dalam Tuhan dengan dialog, fellowship, persekutuan dengan Allah, dan dalam penghormatan yang patut kepada Allah setiap saat, saudaraku. Dengan demikian, hati orang percaya dapat mengasihi atau semakin mengasihi Allah sehingga tertuntun untuk menjadi sempurna. Hal ini menjadi irama hidup yang permanen. Ini adalah sebuah persekutuan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dialog dengan Tuhan dapat berlangsung dengan sendirinya karena telah menjadi irama hidup dan kebiasaan. Dalam hal ini Tuhan pasti mengajarkan kepada kita kecerdasan rohani, kemampuan untuk mengerti kehendaknya, kepekaan menghayati kehadirannya yang maha hadir itu atau omnipresent. Nah, betapa indahnya hidup seperti ini. Disinilah sebenarnya letak nilai hidup manusia. Jadi kalau pada pagi hari kita menyadari telah mendapat kesempatan satu hari yang baru, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk nilai kehidupan yang akan kita peroleh hari itu. Satu hari berharga di mata Tuhan dan menjadi berharga pula di mata kita, yaitu jika pada setiap hari itu kita isi dengan persekutuan yang benar dengan Allah. Hidup kita berkualitas dan proses pertumbuhan baru bisa terjadi sebagai persiapan untuk hidup di kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.